Cerita Rakyat Nusantara, Siamang Putih, Provinsi Sumatera Barat. Halo adik-adik yang manis, ketemu lagi di channel Pohon Cemara. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat membangun channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Putih Julian adalah cucu dari tuanku Raja Kecik, raja di kerajaan Pagaruyung. Parasnya amat cantik, tingkah lakunya pun sopan dan lembut. Begitu cantiknya dia, hingga tak ada pemuda yang berani melamarnya. Apalagi Putih Julian adalah keturunan bangsawan. Semakin lama, usia Putih Julian semakin bertambah. Kakeknya mulai gelisah karena cucunya tak kunjung menikah. Beliau lalu berunding dengan orang tua Putih Julian, dan mereka sepakat untuk mencarikan jodoh bagi Putih Julian. Sebelum usaha mencari jodoh dimulai, Putih Julian bercerita tentang mimpinya yang aneh. Aku bermimpi menikah dengan seorang pemuda keturunan bangsawan bernama Sultan Rumandang. Mendengar ucapan cucunya, tuanku Raja Kecik segera mengerahkan para pengawalnya untuk mencari pemuda yang bernama Sultan Rumandang ke pelosok negeri. Sayangnya usahanya itu tidak berhasil. Sultan Rumandang tak kunjung ditemukan. Tuanku Raja Kecik putus asa. Menikahlah dengan orang lain. Namun Putih Julian tak mau. Hari berganti hari. Mimpi Putih Julian pun menjadi kenyataan. Sebuah kapal besar yang dinakodai oleh seorang pemuda berlabuh di pantai Tiku. Nama hamba Sultan Rumandang, anak seorang bangsawan dari negeri seberang. Hamba sedang berlayar ke banyak negeri untuk berdagang. Bolehkah hamba beristirahat? Tanya pemuda itu dengan sopan saat menghadap tuanku Raja Kecik. Putih Julian pun terkejut melihat wajah pemuda yang sama persis dengan pemuda dalam mimpinya. Dalam sekejap, dia pun jatuh cinta. Demikian juga dengan Sultan Rumandang. Tuanku Raja Kecik lalu memutuskan untuk menikahkan mereka berdua. Sayangnya, Sultan Rumandang menolak. Izinkan hamba mencari kekayaan terlebih dahulu. Hamba akan segera kembali begitu hamba sudah pantas menikahi Putih Julian. Putih Julian pun setuju. Sebelum Sultan Rumandang melanjutkan perjalanannya, mereka berdua pun mengucap janji untuk saling setia disaksikan tuanku Raja Kecik. Aku akan menunggumu. Jika aku sampai menikah dengan pria lain, maka aku akan berubah menjadi siamang putih. Janji Putih Julian. Sultan Rumandang melambaikan tangannya. Aku berjanji akan selalu setia kepadamu. Jika tidak, biarlah kapalku ini tenggelam di laut. Kapal Sultan Rumandang pun mulai meninggalkan pantai Tiku. Bertahun-tahun telah berlalu. Sultan Rumandang tak kunjung datang. Tuanku Raja Kecik mulai mendesak Putih Julian untuk melupakan Sultan Rumandang dan menikah dengan pemuda lain. Dalam hati, Putih Julian membenarkan saran kakeknya. Sepertinya Sultan Rumandang sudah melupakan diriku. Kebetulan saat itu ada seorang pemuda dari tanah seberang yang sedang merapatkan kapalnya di pantai Tiku. Pemuda itu merupakan anak seorang bangsawan yang kaya raya. Saat bertemu dengan Putih Julian, pemuda itu jatuh cinta kepadanya. Dia lalu menyatakan niatnya kepada tuanku Raja Kecik untuk menikahi Putih Julian. Pada hari pernikahannya, Putih Julian duduk berdampingan dengan pemuda itu di singgasana pengantin.
Tiba-tiba, aduh, teriak Putih Julian mulai bertingkah aneh. Berdiri sambil melompat-lompat. Dia bahkan melompat sampai ke langit-langit istana. Semua tamu yang hadir terpekik. Mereka melihat tubuh Putih Julian mendadak ditumbuhi bulu berwarna putih. Tuanku Raja Kecil tersenyak karena dia teringat akan janji Putih Julian pada Sultan Rumandang. Putih Julian berubah menjadi siamang putih. Tuanku Raja Kecil berusaha membatalkan pernikahannya, tetapi semua sudah terlambat. Putih Julian tak bisa kembali ke wujud asalnya. Sejak saat itu, Putih Julian yang sekarang berwujud siamang putih selalu duduk di tepi pantai Tiku. Dia berharap Sultan Rumandang akan kembali. Namun, sampai akhir hayatnya, Sultan Rumandang tidak pernah kembali.